Dan selamat datang kembali semuanya di Kuat. Minggu ini sangat spesial karena kami merekam Kuat dari konferensi kebijakan JNS. Kami akan membuatnya singkat dan kami akan fokus pada hal-hal yang paling kalian sukai, yaitu para bajingan dan pahlawan. Ada semacam kesepakatan, nota kesepahaman dengan Iran, semua yang keluar dari Gedung Putih dan tempat lainnya. Pertempuran di Lebanon masih berlangsung, begitu banyak yang harus dibahas. Tapi mari kita mulai dari sudut pandang para bajingan kita. Emily, siapa bajinganmu minggu ini? Iya, sangat sulit untuk mempersempit pilihannya. Dan aku harus bilang, hal yang paling membuatku kecewa minggu ini adalah banyak orang yang seharusnya menjadi pahlawanku justru menjadi kandidat bajingan minggu ini. Ya, Sangat mengecewakan secara keseluruhan dengan apa yang terjadi. Tapi saya harus mengatakan bahwa orang-orang di Gedung Putih terus menurut saya melakukan gaslighting, terutama kepada publik Amerika tapi juga kepada komunitas internasional tentang apa sebenarnya MOU ini. Pertama-tama ini hanyalah sebuah MOU, itu harus ditekankan. Ini bukan sebuah kesepakatan. Ini bukan perjanjian damai, ini bukan kesepakatan damai, seperti yang telah dinyatakan secara eksplisit oleh Gedung Putih. Sangat bermasalah. Tapi orang-orang yang secara khusus ingin saya soroti yang terlibat dalam isu ini sebenarnya adalah beberapa penasihat Trump dan beberapa anggota timnya, terutama di sisi media sosial, seperti yang telah kita lihat dalam beberapa hari terakhir. Ada banyak kritik dari kiri hingga kanan, dan itu memang pantas terhadap nota kesepahaman ini dan konsesi yang diberikan atau potensi konsesi yang akan diberikan yang menempatkan uang ke tangan rezim Islam. Dan sebagai tanggapan atas kritik tersebut, kita telah melihat beberapa pejabat Gedung Putih atau orang-orang yang berafiliasi dengan Presiden Trump secara terbuka mengkritik dan menyerang orang-orang yang mengkritik keputusan Gedung Putih. Kita telah melihat beberapa akun ditutup. Lebih dari 100 akun yang pro-Israel dan juga akun Iran telah ditutup di X hanya dalam 48 jam terakhir. Kita telah melihat semua akun yang mengkritik nota kesepahaman ini. Dan salah satu pelaku intimidasi, para pelaku intimidasi online yang kita lihat terlibat dalam percakapan ini. Sebenarnya ada 3 suara utama yang telah kita lihat. Salah satunya adalah anggota Kongres Anna Paulina Luna. Salah satunya adalah anggota Kongres. Salah satunya adalah Donald Trump Jr. Dan yang ketiga adalah Alex Brusowitz yang merupakan konsultan sekaligus penasihat Trump di bidang media sosial. Dia diyakini berada di balik akun Rapid Response 47. Itu adalah akun resmi Gedung Putih. Dan akun itu telah digunakan dalam beberapa hari terakhir untuk secara terbuka dan terang-terangan menyerang warga Amerika lain yang mengkritik MOU, menuduh mereka sebagai agen asing atau bertindak di bawah operasi pengaruh asing. Orang yang bernama Alex Brusowitz ini secara terbuka menyatakan bahwa Israel membayar puluhan juta dolar untuk melemahkan MOU melalui operasi pengaruh asing. Ini tidak benar. Saya sudah memeriksanya sendiri. Saya memeriksa catatan Farah kemarin. Tidak ada. Sejauh yang diumumkan secara publik, sejauh yang kami tahu, tidak ada kampanye apapun yang didanai oleh pemerintah Israel. Jadi semua ini hanyalah dugaan. Ini semua teori konspirasi untuk mengklaim bahwa siapapun yang mengkritik kesepakatan itu sebenarnya adalah agen asing. Sekarang, bagian terburuk dari semua ini adalah beberapa orang yang sebenarnya tangkapan layarnya dibagikan oleh Alex Brusowitz dan juga oleh Donald Trump Jr. adalah orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang memang dikenal sebagai aktivis. Dalam beberapa kasus, mereka adalah veteran Amerika. Kami punya Buzz Patterson, dia ada di tangkapan layar itu. Kami punya Stella Escobedo, seorang jurnalis terkenal, jurnalis Amerika, dan pendukung setia Presiden Trump. benar sekali, memang begitu. Jadi memang begitu, kami Anja Taha juga dituduh sebagai agen asing. Maksud saya, itu benar-benar konyol. Seperti memang begitu. Tapi semua ini dipimpin oleh, dari yang terlihat, Alex Brusowitz. Dialah yang menyebarkan teori konspirasi ini. Mereka menyebutnya sebagai 4 tangan high influence. Bukankah X seharusnya menjadi panutan kebebasan berbicara? Tepat sekali, tidak ada yang akan dibatalkan kecuali kamu akun palsu. Tepat sekali, dan akun-akun ini ditangguhkan karena perilaku tidak autentik yang terkoordinasi. Jadi mereka bisa menangguhkan akun karena perilaku tidak otentik yang dikoordinasikan negara. Tapi mereka tidak bisa menangguhkan, entahlah, Al Jazeera karena menjadi media milik negara Qatar. Mereka sudah terlihat mengambil alih X selama bertahun-tahun sejak 7 Oktober. Ya, wow. Jadi standar ganda ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Saya merasa sangat ironis bahwa beberapa orang di Gedung Putih dan beberapa tokoh di pihak kanan sejujurnya bertindak seperti apa yang mereka benci dari Partai Demokrat. Tepat sekali. Menutup diri dan mencari alasan apapun untuk membungkam para pengkritik. Dan ini bukan Amerika yang saya kenal sejak kecil.
Tapi juga jika mereka berusaha begitu keras untuk melakukan ini, bukankah ini menunjukkan kepada Anda There's a problem. no, Ya, ini adalah kesepakatan yang buruk, nota kesepahaman atau apapun itu. Mereka tahu mereka punya masalah terlihat lemah. benar. Dan alih-alih melawan rezim, mereka justru melawan rakyat. Yang hanya itu bukan demokrasi, maaf. Itu Amerika. Tapi itu hanya menunjukkan lemahnya posisi mereka sejak awal. Ya, itu juga yang saya simpulkan dari situ. Seperti, jika kamu perlu membungkam semua kritikus dan menangguhkan mereka dari X, serta mengejar mereka dan menuduh mereka sebagai mata-mata, serta menyebarkan teori konspirasi, apa artinya itu soal nota kesepahamanmu? Pasti mereka khawatir. Iya, wah. Pasti mereka khawatir. Ya, memang bajingan. Dan aku berharap Elon Musk segera mengembalikan semua akun ini. Aku juga berharap begitu. Mereka bukan bot, mereka bukan akun palsu. Mereka adalah orang-orang nyata yang hanya mengungkapkan pendapat, dan itu pun pendapat yang sangat valid. Ya, Wah, itu jawaban yang luar biasa. Terima kasih. Shoshana, siapa bajinganmu? aku tidak akan jauh-jauh dari Emily. Bajinganku minggu ini adalah JD Vance. Maaf, tapi ini benar-benar kutipan terburuk dari semua kutipan. Berbicara tentang Israel, kalian adalah negara dengan 9 juta penduduk. Kalian tidak bisa begitu saja membunuh untuk menyelesaikan setiap masalah keamanan nasional yang kalian hadapi. Maaf, bisa diulangi? Maaf? Seolah-olah Hizbullah tidak menembakkan roket, mengirim drone ke pasukan kita, membunuh pasukan kita setiap hari di Lebanon. Dan kenapa kita ada di sana? Tidak ada satupun tentara Israel di Lebanon selama bertahun-tahun sampai Hizbullah mulai lagi menembakkan roket ke utara, tanpa henti, tanpa lelah, dan akhirnya terlibat dalam pertempuran. Mereka tidak akan menang, tapi mereka menyeret rakyat Lebanon dan rakyat Israel bersama mereka. Dan kamu, JD Vance, hal terbaik yang bisa kamu katakan adalah kamu tidak bisa membunuh jalan keluar dari masalah seperti ini. Sungguh, saya berharap dan saya akan mengatakan ini secara terbuka, saya berharap karirmu berakhir di sini bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Donald Trump. Karena saya tidak ingin melihatmu lagi kecuali kamu benar-benar melakukan tesyufah, pertobatan. Karena itu menjijikan. Dan dia itu memang bajingan, tapi bajingan saya. Ya, menurut saya itu sangat sah. Dan saya pikir ada sesuatu yang lebih berbahaya terjadi di sini. Karena ini adalah hal-hal yang dia katakan kepada, benar-benar tidak untuk menarik perhatian. Kepada basis tertentu. Here, Dia di acara Megyn Kelly. Tucker menelepon, dia mungkin tampil di acara Megyn Kelly. Menjijikan. Selama ini dia selalu bersikap menjijikan terhadap Presiden Trump. Tapi dia memberi kode kepada kubu kanan yang woke. Itulah yang dia lakukan. Dia memberi kode kepada kubu kanan yang woke. Dan teori saya adalah, dan mungkin saya salah, dan mungkin sekali lagi, saya terlalu optimis, seperti yang selama ini saya coba lakukan, bahwa mereka sedang menjebaknya untuk gagal karena mereka tahu senang menontonnya. dalam 60 hari ini, seberapa besar kemungkinan ini akan sampai 60 hari, atau bahkan setelah 60 hari ini tidak akan diperpanjang sampai setelah pemilu paruh waktu. Dan hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Aku hampir menulis tweet minggu lalu yang mengatakan mereka sedang mempersiapkannya untuk menjadi presiden atau mereka sedang mempersiapkannya untuk gagal total. Aku masih belum begitu yakin. Ya, menurutku mengingat fakta bahwa kita baru saja melihat Tucker Carlson kemarin menyatakan bahwa dia tidak akan pernah mendukung Partai Republik. Oke, jadi siapa sebenarnya JD Vance? Siapa konstituennya? Ya, Tucker Carlson memang secara aktif menentang Partai Republik. Jadi menurutku, setidaknya aku berharap mereka sedang berselisih. Kecuali itu hanya sandiwara untuk menarik mereka kembali, kita tidak pernah tahu. Ya, tidak ada yang menginginkan mereka, jadi mungkin itu hanya sandiwara. Tapi ketika kamu mengatakan sesuatu seperti itu, dia benar-benar tidak punya peran di Israel. Perayaan, kamu harus mengerti. Ini bukan salah bicara. Ini sangat disengaja. Pada dasarnya, dia mengatakan bahwa Israel adalah agresor, bukan Republik Islam Iran yang membunuh 42.000 rakyatnya sendiri. Itulah yang dia katakan. Dia sedang bersilat lidah. Sekarang mereka telah membuka ini. Apakah kamu melihat ini? Jalur hotline untuk meredakan ketegangan. Ini adalah hal terbaru. Mereka telah membuka jalur hotline untuk meredakan ketegangan ketika Hizbullah menyerang Israel atau Israel membalas dengan menyerang Hizbullah. Sekarang kamu menyamakan kami dengan proksi teroris rezim itu yang memalukan. Siapa kamu sebenarnya? Siapa yang telah melakukan pembantaian massal terhadap warga negara Amerika? Omong-omong, Pembunuhan massal, menurutku aku merasa dia sudah berpihak ke sisi gelap. Dan omong-omong, dia sudah dipermalukan. Karena pada malam itu ketika mereka mulai negosiasi, perwakilan Republik Islam tidak muncul.
Ya, dan kemudian orang Qatar itu tidak mau berjabat tangan dengannya. Iya. Maaf, di depan kamera, dia seperti ini. Ya, itulah yang terjadi kalau kamu lemah. Itulah yang sedang kamu hadapi. Ya ampun, terima kasih Shoshana. Ya, terima kasih sudah membiarkan aku mengungkapkannya. Itu memang sangat perlu, apalagi setelah 3 hari konferensi ini. Dan itu saja yang terus kita bicarakan. Oke. Bajingan mingguan pilihanku kali ini adalah bajingan yang sama seperti sebelumnya. Saat kamu pikir orang ini sudah mencapai titik terendah, ternyata ada lagi yang lebih parah. Zoran Kamanwama Mandani. Aku rasa dia memang punya nama tengah seperti itu. Zoran Mandani naik ke atas panggung. Menurutku, dalam perayaan Next, di tengah suasana yang positif, dan dia menyebut APEC pada dasarnya sebagai monster-monster. Monster-monster. Sekarang adalah masa para monster. Monster-monster ini mengambil banyak bentuk hari ini. Di APEC, yang baginya satu-satunya hal yang lebih menakutkan daripada membiarkan demokrasi berjalan sebagaimana mestinya adalah berakhirnya genosida dan perang-perang Netanyahu. Mereka menggerakkan jutaan dana gelap untuk mencapai satu tujuan, yaitu mempertahankan kekuasaan mereka agar mereka bisa membuat kita saling bermusuhan. Menggunakan uang gelap. Zoran Kwamame Mandani, apakah kamu belajar di sekolah propaganda antisemit Joseph Goebbels? Ya. Dan yang paling parah adalah dia belum meminta maaf. Dia malah semakin keras dengan pendiriannya. Sungguh menyedihkan, aku ingin mengatakan bahwa pada tahun 2026, kamu bisa kembali ke Jerman tahun 1930-an mengambil semua stereotip tentang orang Yahudi yang mengendalikan uang dan kekuatan gelap. Dan ini, apakah ini retorikamu saat perayaan kemenangan Next setelah 50 tahun? Ini yang kamu lakukan dengan platformmu, dasar bajingan. Lalu dia mengklaim bahwa Israel, sejak gencatan senjata, telah membunuh 1.000 anak di Gaza. Tepat sekali. Dan tidak ada yang bertanya padanya. Ya, dari mana kamu mendapatkan angka itu? Tidak ada yang mempertanyakannya. Jadi kata-katanya dianggap benar. Jadi terdengar seperti Alex Brusawitz, si brengsek itu. Aku sudah bilang, biarkan aku cari penulis dan konversi. Orang Yahudi adalah kekuatan gelap. Kami mengendalikan uang. Aku masih anak-anak. Mereka membunuh anak-anak. Kami belum pernah mendengar yang seperti itu sebelumnya. Irv. Zoran Kwame Mandani. Jadi kamu adalah dan akan selalu menjadi, iya, bajingan minggu ini versi saya. Dia juga pantas berada di samping Francesca Chiesa. Dia harus ada di dinding bajingan. Ya, kita akan melakukan itu. Mungkin itu adalah sebuah comeback. Kita akan membuat Scumbag Hall of Fame. Dan kita akan merayakannya. Dan kita akan memanggilmu bajingan di perayaan kita. Aku tidak sabar. Kirimkan dia sebuah penghargaan. Ya ampun, tutupi itu. Sebuah kilatan. Dia bisa menggantungnya di rak. Kamu bisa, tahu kan? Punya tai di nampan kecil. Bajingan minggu ini, aku rasa kita akan melakukannya. Nah, begini. Di New York, kamu harus memasukkan kotoran ke dalam kantong dan membakarnya. Lalu biarkan saja. Ya, bagus juga. Baiklah, silakan kasih ide semuanya. Oke. Jadi kita akan membersihkan hati kita, jiwa kita ya minggu ini. Jiwa kita yang terluka dengan suasana yang baik. Dan untuk setiap bajingan, ada banyak sekali pahlawan. Pahlawan minggu ini. Oke, Shoshana, kali ini aku mulai darimu. Pahlawanku sebenarnya ada di konvensi ini. Jadi aku berharap dia tahu bahwa dia adalah pahlawanku minggu ini. Pendeta Larry Huck, pendiri dan pendeta senior gereja New Beginnings. Sekarang aku akan mengakui, aku selalu, ibuku yang mengajarkan ini padaku, sangat-sangat berhati-hati terhadap kaum evangelikal. Sampai akhir hayatnya, ibuku berkata, mereka hanya ingin mengubahmu menjadi Kristen. Jadi aku selalu sangat berhati-hati. Dan ketika aku, sepertinya itu hari Senin, minggu malam, dia berbicara di sebuah panel, dan dia melihat ke arah penonton lalu berkata, aku ingin membuat 2 janji kepada kalian. Pertama, kami tidak akan mencoba mengubah keyakinan kalian. Dia berkata, tidak pernah. Kami tidak akan pernah mencoba mengubah keyakinan kalian. Dan yang kedua, kami tidak akan pernah meninggalkan kalian. Dan aku harus bilang, aku benar-benar merasa hangat di hati dan sedikit berkaca-kaca. Karena aku merasa itu seperti sebuah tikun, seperti sebuah koreksi untuk generasi-generasi misionaris yang mencoba membuat orang Yahudi menjadi Kristen dan menjauhkan umat kami dari warisan kami. Dan itu sangat spesial bagiku mendengarnya di panggung ini dan merasa seperti, wow, kita benar-benar telah sampai di titik di mana aku bisa menghormatimu apa adanya dirimu. Kamu bisa menghormatiku apa adanya diriku dan kita bisa bekerja sama menuju tujuan bersama.
Dan bagiku, itu adalah hal yang sangat besar. Dan kamu benar-benar pahlawanku. Dan aku sangat-sangat berterima kasih padamu karena telah menyampaikan pernyataan itu secara terbuka. Dan aku selalu mengakhiri apapun yang aku katakan dengan ini kepada orang-orang Yahudi. Yang pertama, kami tidak akan pernah mencoba mengonversimu. Faktanya, kami ingin kamu menjadi lebih Yahudi besok daripada hari ini. Hal kedua adalah, aku berjanji lagi kepadamu, kami tidak akan pernah meninggalkanmu, tidak peduli apapun, kami akan berdiri bersamamu. Menurutku itu penting karena begini, aku tahu mayoritas komunitas evangelis, terutama orang-orang yang aku kenal, sama sekali tidak berniat untuk mengonversi kita. Mereka telah menjadi kekuatan politik besar untuk kebaikan di Amerika dan di seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang berdiri bersama kita di saat-saat tersulit kita. Tapi saya tahu bahwa di komunitas Yahudi ada rasa paranoia yang memang beralasan karena itulah pengalaman kami selama ratusan tahun. Tapi teman-teman evangelis kita benar-benar bersama kita. Dan kamu tahu, salah satu teman favoritku dari kita semua adalah Sandy Hagi, yang sangat aku sukai saat dia berbicara. Dia luar biasa. Dia naik ke atas panggung. Aku pergi ke Kufi setiap tahun. Tahun ini aku akan pergi lagi. Dia selalu naik ke atas panggung dan berkata, "Namaku Sandy Hagi. Aku seorang Kristen. Tuhan dan juru selamatku bukanlah orang Kristen." Wow. Jadi intinya, teman-teman evangelis kita bilang, kalian orang Yahudi punya peran sendiri di alam spiritual. Dan kami orang Kristen juga punya peran kami sendiri. Sangat bagus. Kita tidak perlu melakukannya. Jadi saya akan bilang itu adalah hal yang wajar. Tapi saya senang karena kamu adalah keturunan penyintas Holocaust. Dan saya tahu bahwa rasa paranoid itu memang ada alasannya. Jadi saya senang kamu merasa nyaman dengan itu. Dan aku senang bisa membagikannya dengan semua orang di rumah. Karena ini benar-benar sangat berarti bagiku. Bagus. Sandy Hagi sebenarnya pernah tampil di acaraku Access to Truth beberapa minggu yang lalu. Dan dia menjelaskan dengan sangat baik apa posisi Kristen evangelis dan alasannya dari perspektif Alkitab. Jadi ini sangat-sangat menarik. Hasan adalah bisa dibilang rabi teolog utama yang menjelaskan mengapa orang Kristen tidak menganut teori penggantian. Tentang apa seharusnya teologi itu. Benar, dia adalah salah satu suara terdepan dalam hal itu. Jadi, ya, kita punya. Dia sangat pandai berbicara, sangat terorganisir. Dia tahu persis bagaimana menjelaskan posisi tersebut. Jadi menurut saya dia luar biasa. Dia luar biasa, dan saya tidak sabar untuk segera bertemu dengannya. Itu pahlawan yang luar biasa. Terima kasih. Emily, siapa pahlawanmu? Jadi pahlawan-pahlawanku, minggu ini agak sedikit pahit manis. Jelas, kita sudah membicarakan nota kesepahaman. Salah satu tuntutan rezim adalah bahwa harus ada gencatan senjata total dan penarikan penuh pasukan Israel dari Lebanon. Itu tidak terjadi. Perdana Menteri menyatakan bahwa itu tidak akan terjadi. Namun saya harus mengatakan, setelah berbicara dengan beberapa tentara yang sekarang berada di Lebanon, Bukan para komandan, bukan para pengambil keputusan di tingkat atas, tetapi para tentara yang benar-benar berada di Lebanon Selatan. Yang diserang setiap hari oleh Hizbullah. Yang omong-omong itu sendiri sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap nota kesepahaman ini. Tapi tampaknya kita tidak membicarakan hal itu. Tidak. Mereka dalam bahaya besar dan kebebasan bertindak mereka sangat dibatasi, bahkan untuk membela diri. Sehingga saat ini mereka hanya bisa menembak jika mereka benar-benar ditembak terlebih dahulu. Ini secara langsung mengancam nyawa para prajurit kita. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Dan saya tahu bahwa orang-orang merasa ini tidak dapat diterima. Dan saya tahu kita merasa berada di bawah tekanan besar akibat apa yang dilakukan pemerintahan Trump. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa mereka benar-benar pahlawan sejati bagi seluruh negeri. Tentu saja mereka adalah pahlawan saya minggu ini. Karena benar-benar berada di garis depan demi keselamatan dan keamanan kita. Karena tanpa mereka melakukan apa yang mereka lakukan minggu ini, tanpa mereka berkorban dan mempertaruhkan tubuh mereka demi melindungi kita di sini. Bahkan untuk mengadakan konferensi ini, benar-benar luar biasa. Kita tidak akan bisa melanjutkan seperti sekarang. Dan sayangnya banyak yang telah gugur. Ya, sejak apa yang disebut gencatan senjata ini, lebih dari 50 orang, ya, telah gugur. Dan aku tidak tahu. Sangat menyakitkan mengetahui mereka ada di sana dan mereka membayar dengan tubuh mereka. Ya, karena kami berada di sini dan karena ilusi bahwa kamu bisa bernegosiasi dengan teroris untuk ilusi itu. Mereka membayar dengan nyawa mereka. Itu membuat apa yang dikatakan Vance jadi jauh lebih sulit.
Karena bagaimana mungkin kamu tidak menghormati kenyataan bahwa para ibu dan ayah menguburkan anak-anak mereka, istri-istri menguburkan suami dan putri mereka. Omong-omong, ada setidaknya satu prajurit perempuan yang terbunuh. Dan rasanya seperti itu tidak pernah terjadi. Itu tidak ada dalam pikiran mereka. Mereka menutup mata. 4 tentara IDF tewas setelah nota kesepahaman ini diumumkan. Dan tidak ada komentar dari Gedung Putih. Tidak dapat diterima, sama sekali tidak dapat diterima. Dan menurut saya, hal yang paling menyakitkan di negara ini, setidaknya bagi saya sebagai seorang ibu, tapi juga bagi semua orang, adalah ketika kita kehilangan seorang prajurit. Setiap nyawa yang hilang adalah duka nasional. Ketika saya membuka berita di pagi hari dan melihat ada prajurit yang gugur, itu saja. Hari kami seakan hilang. Itulah yang kami rasakan di sini. Mereka adalah anak-anak semua orang, tahu kan? Dan mereka benar-benar pahlawan, pejuang terbaik yang kami miliki. Kami memiliki pejuang dan pahlawan masa kini di negara ini. Tuhan memberkati mereka semua. Oke, aku punya pahlawan yang tidak terduga. Dan aku tidak yakin apakah mereka akan terus menjadi pahlawan. Tapi setidaknya untuk saat ini mereka adalah pahlawan. Jadi aku akan mengakui itu. Perons tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah terpikirkan itu akan terjadi. Apa yang mereka lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun Perancis telah menjadi pengejut, Anda tahu Macron sangat buruk. Mendeklarasikan kenegaraan Palestina tanpa meminta apapun dari orang-orang yang dia legalkan. Ketika MOU diumumkan, Perancis muncul. Perdana Menteri mereka dan mengatakan bahwa mereka begitu. Atau mereka mungkin menggunakan hak veto mereka agar sanksi terhadap Iran tidak dicabut. Wow! Dengan kata lain, hanya karena ada MOU ini, atau hanya karena sekarang ada jalur menuju kesepakatan, bukan berarti mereka akan langsung mencabut sanksi-sanksinya. Dan jika mereka diminta untuk melakukannya, tanpa jaminan apapun dan tanpa melihat bukti nyata di lapangan bahwa pihak Iran mematuhi MOU atau kesepakatan tersebut, mereka akan menggunakan hak veto mereka. Sekarang menurut saya itu cukup belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Memang begitu, saya rasa itu adalah Perdana Menteri Iran. Dia mulai berani mengambil sikap. Tepat sekali, itu adalah Perdana Menteri Iran. Satu-satunya seruan dalam sejarah manusia. Ya, aku rasa namanya Baldado, Perdana Menteri yang mengatakan ini. Jadi aku cukup terkesan. Kamu tahu, kami sangat adil di Kuat. Dan ketika kamu pantas disebut brengsek, kami akan terang-terangan menyebutmu begitu. Tapi ketika kamu pantas jadi pahlawan, ya, Setuju. kami benar-benar akan memberimu penghargaan itu. Jadi minggu ini, percaya atau tidak, La France, Toute au France adalah pahlawan mingguku. Kerja bagus. Jadi para wanita, Ini penting omong-omong. Kita harus bersikap positif. Memberikan penguatan positif untuk perilaku yang baik. Benar-benar. sekarang kamu terdengar seperti ibu dari 5 anak. Tentu, Shana. Tapi kamu tahu, Itu juga sebenarnya menunjukkan seberapa kredibel ancamannya. ya, Dan kenyataannya, entah karena alasan apa, mungkin karena putus asa ingin mendapatkan kesepakatan atau apa, aku juga tidak terlalu yakin. Kami juga belum benar-benar yakin saat ini. Tapi Amerika Serikat dengan sengaja menutup mata. Dan Republik Islam merupakan ancaman langsung bagi Eropa. Mereka memiliki sel-sel aktif. Mereka telah menyusup ke negara-negara tersebut dalam skala yang sangat besar, terutama Inggris dan Prancis. Jadi bagi mereka untuk maju dan berkata, tunggu dulu, tidak, kami tidak melakukan itu. ya. Maksudku, itu menunjukkan adanya masalah. Dan menggunakan hak veto yang aku bahkan gak ingat kapan terakhir kali mereka melakukannya. Yo, Demi kebaikan bersama. Ya, aku tahu mereka memilikinya. mereka memang punya. Ketika kamu dikucilkan, percaya atau tidak, Prancis adalah salah satu dari 5 anggota tetap yang punya hak veto. Tuhan tahu kenapa. Tentu saja itu karena sejarah. Tapi lihat, mereka melakukan sesuatu yang baik dengan itu. Ya, dan kita akan memberikan mereka penghargaan atas itu. Ya. Jadi, para wanita, kita masih punya hari ini. Senang rasanya bisa mendengar lebih banyak pembicara dan mengadakan diskusi yang lebih relevan serta positif. Dan kami akan bertemu kalian semua minggu depan. Terima kasih sudah menonton kami di lapangan. Pod.